Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah, di mana sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa melakukan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya tidak melanjutkan buku saku, tetapi saya akan sedikit memberikan oleh-oleh pengalaman pengajian yang saya dapatkan dari Masjid Taqwa di Gayulwes kemarin sore. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai dialog antara iblis ya. Jadi iblis itu ditanya yang dapat melelehkan tubuhnya iblis itu adalah apa ya. Jadi jawab iblis adalah taubatnya orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian bertaubat, maka tubuh iblis itu meleleh. Kemudian apa yang dapat membakar hatimu wahai iblis? Yang dapat membakar hatinya adalah istighfarnya hamba Allah siang dan malam. Jadi membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah siang malam dia membaca istighfar, maka hatinya iblis itu terbakar. Kemudian yang bisa mencoreng wajah iblis adalah sedekah secara diam-diam. Jadi kita bersedekah tanpa harus ditulis, tanpa harus dilihat orang lain ya, secara diam-diam. Itu yang bisa mencoreng wajah iblis. Kemudian apa yang bisa menusuk matamu, itu matanya iblis, yaitu sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat subuh ibu-ibu sekalian ya. Sholat subuh ya. Kebanyakan orang berat untuk melakukan sholat subuh itu. Kemudian apa yang dapat memukul kepalamu wahai iblis, yaitu sholat berjamaah. Oleh karena itu mari ibu sekalian kita senantiasa sholat berjamaah supaya kepala iblis itu terpukul ya, pukul. Apa yang paling mengganggumu wahai iblis? Yang paling mengganggu adalah majelis para ilmu dan para ulama, pengajian-pengajian itu Bu ya. Kemudian bagaimana cara makanmu? Cara makannya adalah dengan tangan kiri ya, dengan jari dan dengan tangan kiri. Itu iblis. Karena itu kita mendidik anak-anak kita kalau makan dengan tangan kanan, jangan memakai tangan kiri. Kemudian siapa temanmu iblis? Temanku adalah para pemaksiat, para pelaku maksiat, para pezina dan lain-lainnya. Kemudian siapa teman tidurmu wahai iblis? Teman tidurku adalah pencuri ya. Jadi pencuri itu teman tidurnya adalah iblis. Karena itu kalau malam-malam biasanya mencuri, dia tidak tidur, tidurnya mungkin siang harinya ditemani iblis. Kemudian siapa utusanmu wahai iblis? Utusanku adalah para tukang sihir. Para tukang sihir itu adalah utusan iblis ya. Kemudian apa yang membuatmu gembira? Yang membuat iblis gembira ternyata kalau ada orang yang berumah tangga
bersumpah untuk bercerai, ingin melakukan perceraian ya antara suami istri, maka para iblis itu bergembira ria. Kemudian siapakah kekasihmu wahai iblis? Yaitu orang yang meninggalkan sholat Jumat ya. Kalau ibu sekalian tidak wajib, tapi bapak-bapak ya Bu yang wajib. Kemudian siapa yang menyenangkan kamu? Ya. Iblis merasa senang kalau ada apa? Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, sholat wajib, meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Kemudian yang terakhir kami tutup dengan bahwa ketika kita membaca Al-Quran pun iblis akan meleleh gitu ya, akan meleleh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran maka iblis akan meleleh ya. Kalau kita bersedekah maka iblis rasanya tubuhnya dibelah memakai gergaji gitu sekalian ya, dibelah memakai gergaji. Kemudian kalau kita berpuasa ya besok Ramadan itu ya, maka iblis merasa tubuhnya seperti diikat ya, makanya para setan dibelenggu, mereka seperti diikat ketika kita berpuasa. Mudah-mudahan besok puasa ini kita bisa melakukan puasa Ramadan. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir sekali adalah sebuah pengalaman. Ada seseorang yang berangkat jamaah, kemudian di jalan dia jatuh, terkena lumpur. Dia kembali pulang, berganti baju, lalu berjamaah lagi. Berangkat lagi, jatuh lagi kena lumpur, pulang lagi, diganti lagi, dia tetap berjamaah. Yang ketiga kali dia sampai di tempat itu, ada yang memberikan cahaya. Dituntunnya dia sampai ke masjid. Kemudian yang menuntun itu diajaknya masuk ke dalam masjid. Dia tidak mau. Ya. Loh kenapa? Apa alasanmu? Kenapa kamu sudah sampai di depan masjid tidak mau ikut berjamaah sholat? Kamu kan sudah menolong saya, ya sudah memberi cahaya tadi. Iya betul, tapi ketahuilah saya adalah iblis. Jadi saya adalah iblis yang tadi menjerumuskan kamu kena lumpur. Jadi kalau kamu tadi pulang kembali berjamaah, itu tandanya dosamu diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua itu juga aku. Jadi kamu kembali lagi tetap sholat berjamaah, itu seluruh keluargamu diampuni oleh Allah. Yang ketiga aku khawatir nanti kalau kamu kembali lagi dan berganti pakaian tetap sholat berjamaah, aku khawatir sekampung ini akan diampuni oleh Allah. Karena itu aku tidak mau orang sekampung ini diampuni oleh Allah. Itulah jahatnya iblis, ibu sekalian. Mari kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.